Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lil Azahra dengan NIM 211042701 dari kelas KBI 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan anatomi dan morfologi dari Anisoptera atau capung, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum struktur perkembangan hewan. Pada capung, kita bisa mengamati sistem integumennya melalui 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Pada kepala capung umumnya berbentuk struktur seperti kotak. Pada kepala terdapat alat yaitu mulut, antena, mata majemuk, dan mata tunggal atau ocellus. Di permukaan belakang kepala bagian besar terdapat lubang. Terdapat urat saraf ventral, trakea, sistem saluran pencernaan, urat daging, dan kadang-kadang juga terdapat dorsal. Bentuk tubuh dari capung sendiri ini dia memiliki tubuh yang panjang dan ramping dan tidak berbulu. Capung juga memiliki panjang yang bervariasi, kira-kira 20 sampai lebih dari 135 mm. Bentuk mata pada capung sendiri ini dia relatif besar. Oleh karena itu mengapa dia disebut mata majemuk. Kemudian di capung ini juga terdapat mata kecil yang disebut ommatidium, di mana dengan mata ini capung dapat melihat ke segala arah dan dengan mudah dapat mencari mangsa atau meloloskan diri dari musuhnya. Bahkan capung juga dapat mendeteksi gerakan yang jauhnya lebih dari 10 meter dari tempatnya berada. Oleh karena itu capung dijuluki sebagai predator yang paling kuat dan yang paling sangar. Mata majemuk pada capung ini terdapat pada permukaan paling atas, berukuran kecil dan sangat tanggap terhadap gerakan, sedangkan yang di bawah itu relatif lebih besar dan dipergunakan untuk menangkap mangsa. Jadi mata majemuk ini hampir menutupi seluruh permukaan pada kepala. Kemudian bentuk sayap pada capung ini merupakan tonjolan integumen dari bagian mesotoraks dan metatoraks. Kedua pasang sayap capung ini berurat-urat. Para ahli capung ini mengidentifikasi dan membedakan kelompok capung dengan melihat susunan urat-urat pada sayap. Sayap pada capung ini memiliki struktur berupa vena, membran, serta ruang yang terbentuk antar vena. Kemudian capung juga memiliki antena, di mana berjumlah sepasang yang terletak pada kepala dan biasanya tampak seperti benang memanjang. Antena merupakan organ penerima rangsang seperti bau, rasa, raba, dan panas. Capung juga memiliki mulut yang terdiri atas sebuah labrum, sepasang mandibula, sepasang maksila, dan sebuah labium serta hipofaring. Capung juga memiliki kaki yang berjumlah 3 pasang. Capung memiliki otot lurik yang masing-masing serabutnya terdiri dari beberapa sel, yaitu suatu plasma membran, sarkolema atau lapisan luar, kontraktil atau tersusun sepanjang serabut otot dalam lembaran silinder. Otot pada serangga melekat dan bertumpu pada permukaan dalam dari skeleton luar. Otot bersambung dengan adanya tonofibrillae yang berfungsi untuk menghubungkan ujung otot ke lapisan epidermal. Otot pada capung berhubungan dengan sistem gerak, di mana otot terbang ada 2 macam, yaitu otot langsung dan tidak langsung. Otot langsung mempunyai perekatan dengan sayap. Otot tidak langsung merekat pada 4 dinding toraks bagian dalam dan kontraksinya secara tidak langsung menggerakkan sayap. Capung dapat terbang ke segala arah, termasuk menyamping, mundur, bahkan terbang dalam suatu titik selama 7 dari beberapa menit. Capung memiliki 2 pasang sayap dengan otot berada di kepala dan di abdomen dan dapat bergerak dengan arah yang berlainan. Sistem respirasi pada capung termasuk sistem serangga yang bernafas menggunakan trakea, di mana trakea berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengeluarkan CO2. Trakea ini sendiri memanjang dan bercabang menjadi lubang kecil yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh capung. Jadi capung tidak perlu lagi melakukan transportasi darah. Udara masuk dan keluar melalui stigma, yaitu lubang kecil di kanan kiri tubuh capung atau yang biasa disebut spirakel. Selanjutnya, spirakel ini membawa udara masuk ke dalam pembuluh trakea yang memanjang dan sebagian ke kantong hawa. Terjadinya pertukaran gas
disebabkan oleh adanya kontraksi otot pada tubuh capung. Karbon dioksida hasil respirasi dibawa melalui spirakel pada saat otot berelaksasi, sehingga trakea mengempis. Dengan adanya mekanisme ini, pernafasan seperti itu, oksigen maupun karbon dioksida tidak diedarkan melalui darah, melainkan melalui pembuluh trakea. Oleh karena itu, pembuluh darah serangga hanya berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan dan hormon. Spirakel pada segmen pertama dan ketiga masing-masing terdapat pada 1 pasang tiap sisi toraks, dan 8 pasang lainnya terdapat pada setiap sisi abdomen. Spirakel dilindungi oleh bulu-bulu halus yang berfungsi menahan debu dan benda asing lainnya dari udara sebelum masuk ke dalam trakea. Spirakel dilindungi oleh katup yang dikontrol oleh otot sehingga dapat mengatur membuka dan menutup spirakel. Jika otot berkontraksi, spirakel terbuka dan trakea mengembang sehingga udara dari luar dapat masuk ke trakea. Dari trakea, udara masuk ke trakeola, kemudian ke seluruh tubuh dan akhirnya sampai ke membran plasma sel dan oksigen akan berdifusi. Kemudian kita lanjut ke bagian digestifum pada capung. Pada dasarnya, sistem pencernaan pada insekta tergolong lengkap, terdiri dari mulut, faring, esofagus, tembolok, lambung, kelenjar penghasil enzim, usus, rektum, dan anus. Cuman masalahnya adalah capung ini memiliki tubuh yang kecil dan ramping, sehingga ketika saya membelah capung kemarin, itu cukup sulit menentukan bagian mana yang termasuk usus, bagian mana yang termasuk rektum, dan organ-organ lainnya. Ketika saya membedah capung, saya hanya menemukan cairan-cairan coklat yang terdapat di sekitar bagian toraks dan di sekitar bagian abdomen. Saya tidak mengerti memang struktur organ capung seperti itu ataukah capung saya yang mengalami masalah. Selain itu, ketika saya mencari literasi tentang organ-organ pada capung, ini cukup sulit sekali menemukan yang mana bagian anus, yang mana bagian rektum pada capung, dikarenakan sangat sedikit sekali yang membahas itu. Kebanyakan referensi yang saya dapat seperti dari jurnal, buku itu hanya membahas sistem digestifum pada insekta secara umum, tidak menjurus kepada capung secara langsung. Namun di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem digestifum pada capung dan bagaimana cara makan pada capung. Dan juga kebanyakan saya menemukan jurnal atau buku itu lebih kepada morfologi pada capung itu sendiri. Sedikit informasi tambahan, saya kemarin juga sudah membedah 2 kali capung dan ternyata hasilnya tetap sama. Saya hanya menemukan seperti rongga-rongga yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata biasa. Mungkin jika dilihat menggunakan mikroskop mungkin akan jauh lebih jelas dan jauh akan lebih terlihat organ-organ apa saja yang terdapat di dalam sistem digestifum pada capung. Pada dasarnya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwasanya sistem pencernaan pada serangga termasuk ke dalam sistem pencernaan yang sempurna, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir di anus. Sebagai serangga dewasa, capung juga memakan serangga hidup lainnya. Mereka akan memakan serangga yang bisa mereka makan di depan mereka, termasuk capung lainnya. Namun makanan pada capung didominasi oleh nyamuk, lalat, lebah, kumbang, ngengat, kupu-kupu, dan serangga terbang lainnya. Jadi semakin besar capung atau semakin dewasa, maka besar juga mangsa yang dapat dikonsumsi, di mana seekor capung akan memakan kira-kira 15% berat tubuhnya sendiri. Jadi pada dasarnya sistem pencernaan pada serangga ini terbagi menjadi 3 besar, yakni pencernaan atas atau stomodeum, terdiri atas rongga mulut, faring, kerongkongan, tembolok, lambung depan. Kemudian pencernaan tengah atau mesenteron, di mana mesenteron ini terdiri dari jonjot-jonjot dinding epitel yang berkolumnar atau berfili. Yang ketiga atau yang terakhir ada pencernaan di bagian bawah atau di bagian belakang atau proctodeum, di mana di bagian ini berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa-sisa makanan yang tidak terserap, serta memaksimalisasi penyerapan dari sisa makanan. Kemudian, peredaran darah pada capung termasuk ke dalam peredaran darah terbuka, di mana hemolimfa yang keluar dari jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh dengan bantuan aorta.
Sistem peredaran darah terbuka merupakan sistem peredaran darah yang tidak mengalir melalui pembuluh darah, melainkan mengalir melalui ruang-ruang di dalam tubuh serangga. Darah tersebut mengenangi jaringan dan organ tubuh serangga. Darah serangga disebut hemolimfa. Hemolimfa merupakan darah yang tidak berwarna merah seperti darah manusia karena tidak mengandung hemoglobin. Hemolimfa adalah cairan yang tersusun atas darah dan cairan interstitial. Hemolimfa mengandung air, ion anorganik, lipid, gula, asam amino, protein, asam organik, dan sel darah. Jantung serangga berbentuk tabung panjang dan terletak di punggung serangga. Selanjutnya, pembuluh darah di belakang jantung akan mengisap darah dari ruang hemosoil. Pada sistem saraf capung, dikutip dari laporan The New York Times, salah satu tim peneliti telah menentukan bahwa sistem saraf capung memiliki kemampuan menyelektif mangsa yang tajam dan mampu fokus pada satu mangsa saat ia terbang di tengah kawanan serangga yang berkibar-kibar. Di mana ketika posisi tubuh capung terbang, rambut-rambut di antara badan dan kepalanya menjadi terangsang. Sel saraf pada akar rambut ini mengirimkan informasi ke otot-otot terbang capung dengan posisinya di udara. Hal ini memungkinkan otot-otot tersebut secara otomatis mengatur jumlah dan kecepatan gerak sayap. Dengan demikian, dalam manuver paling sulit sekalipun capung tidak pernah kehilangan arah atau kendali. Sistem ini sungguh merupakan salah satu suatu keunikan dari capung. Selain itu, dalam capung juga terdapat semacam sirkuit dari 16 neuron yang menghubungkan otak capung ke pusat motor penerbangan di toraks. Dengan bantuan sejumlah neural itu, capung dapat melacak target yang bergerak, menghitung lintasan untuk mencegah target itu, dan dengan cepat menyergapnya dengan